Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yaitu Arkadistra Eka Tertiandi, kelas 12, tingkat 1, absen 6, bersekolah di SMKN 3 Buduran. Jadi di video kali ini kita akan mengkonfigurasikan sistem kontrol dan monitoring menggunakan PRTG. Ya, pertama yang dibutuhkan adalah kita download aplikasi PRTG melalui web paisleer.com dengan menggunakan trial aplikasi free version. Setelah di-download, kita lakukan install pada setupnya. Klik yes. Gunakan bahasa Inggris lalu. Kita expect setuju dengan lisensinya. Next. Klik next. Your email address yaitu email yang akan kita gunakan untuk mendapatkan sebuah notifikasi melalui PRTG-nya. Nah, ketik next. Lisensi name kita klik here untuk mendapatkan lisensi name dan lisensi key. Nah, pada lisensinya kita copy. Lalu untuk lisensi name-nya kita ketik PRTG trial. Nah, kita tunggu untuk unpacking files karena prosesnya cukup lama. Setelah unpacking files, ini akan mengekstrak files untuk diinstal. Karena prosesnya cukup lama, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah installing selesai, itu full. Nah, kita akan tunggu proof service-nya yang membutuhkan waktu beberapa detik atau beberapa menit. Kita pause dulu, nanti kita lanjut. Proses instalasi selesai, maka PRTG akan membuka sebuah web secara langsung. Nah, tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan beberapa persen untuk loadingnya. Kita tunggu sampai 100%. Setelah selesai, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Login name ini akan terisi otomatis dan juga passwordnya. Login name dan password ini adalah password default. Lalu kita login saja. Nah, untuk konfigurasinya yaitu kita akan mengkonfigurasikan untuk PRTG mengirimkan sebuah data melalui email. Caranya setup. Nah, pada sistem administrasi kita klik notifikasi delivery. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan pada SMT delivery mechanism menggunakan SMTP relay server. Lalu untuk sender email kita akan menggunakan email yang awal tadi yaitu arkadistra@gmail.com. Untuk sender name kita gunakan PRTG Network Monitor. Hello ID-nya adalah nama sebuah laptop. Relay server kita gunakan smt@gmail.com. Untuk
portnya yaitu 587. Lalu pada SMTP relay autentikasi kita gunakan standar SMTP. Nah, untuk relay usernya kita gunakan email yang awal tadi sama seperti yang sebelumnya, yaitu arkadistra@gmail.com. Untuk SMTP relay passwordnya kita password Gmail. Nah, setelah itu encrypt connection if supported dari default. Enkripsi metodenya default juga. Lalu nah, untuk ini kita ganti ke email yang tadi, arkadistra@gmail.com. Lalu untuk passwordnya juga kita ganti juga. Lalu sebelum itu kita masuk ke Gmail dulu untuk mengkonfigurasikan agar pesannya terkirim. Login. Kita gunakan ini. Berikutnya nah, kita buka settingan yaitu kelola akun Google. Di mana keamanan, aktifkan akses. Nah, izinkan aplikasi yang kurang aman ini aktifkan agar pesan yang berasal dari PRTG dapat terkirim. Nah, lalu kita tes SMTP settingnya. Nah, kita akan gunakan email arkadistra. Nah, kita subjeknya misal ini yang default saja. This is a test email from PRTG. Lalu klik OK. Nah, ini yaitu tes notifikasi email. Jika mengalami bermasalah, kita akan mengeceknya di log, sistem event, lalu notifikasi. Nah, ini adalah hasil di mana pengiriman data PRTG melalui email. Yaitu kita akan mendapatkan sebuah notifikasi yaitu pesan seperti ini. Untuk yang kedua, kita lakukan monitoring dan kontrol melalui logatlan. Jadi kita siapkan installer untuk logatlan-nya, bisa di-download melalui web browser. Lalu kita install. Yes. Lalu klik next, pilih bahasa Inggris agar mudah dipahami. Next. Setuju dengan perjanjian lisensinya, lalu next. Untuk name-nya kita ubah menjadi simpel saja, lalu next. Untuk program filenya tetapkan di sini saja. Untuk source code foldernya agar mudah dipahami,
menyesuaikan dengan nama aplikasinya. Next. Lalu next. Kita tunggu installnya. Nah, jika tidak menggunakan Winsock proxy, maka klik next saja. Lalu next. Nah, jalankan look at LAN-nya, finish. Nah, ini adalah tampilan awal untuk look at LAN. Jadi kita pertama kali untuk menjalankan look at LAN, kita buat new profile. Misalnya dengan nama saya yang sama tadi. Nah, kita menggunakan manual saja. Nah, pada IP yang diterima yaitu melalui WiFi adalah IP. Kita cek melalui ipconfig/all. Nah, 43.33 ini adalah IP yang digunakan untuk WiFi. Jadi pertama kali kita akan menggunakan from IP melalui 192.168.43.0 sampai 255. Nah, kita next. Nah, setelah itu akan menyaken. Jadi ini adalah network report, itu laporan jaringan untuk host baru yang ditetapkan adalah network, nama laptopnya sendiri. Kita sembunyikan. Karena saya menggunakan hotspot, jadi yang tersambung melalui WiFi adalah sedikit. Nah, untuk mengetahui ini drop atau up-nya, kita cek melalui lewat seperti ini. Untuk WiFi-nya kita ubah ke sebelumnya menjadi DHCP, kita ubah menjadi statik. Misalnya 192.168.43. Misal kita ambil 100 atau 255 untuk default gateway-nya. Kita lihat di CMD. Untuk gateway-nya 43.17 68.43.17. Nah, untuk DNS-nya kita gunakan yang ini juga 43.17. Lalu klik OK, close. Nah, lalu kita refresh di sini. Nah, karena ini adalah sebuah laporan, maka host gone offline. Jadi IP host yang sudah offline, artinya sudah di drop. Nah, yang sudah di drop adalah IP yang 43.33. Nah, kita tadi tetapkan IP yang 43.100, yaitu IP yang baru. Itu adalah IP yang online. Jadi itu dinyatakan aktif. Nah, ini adalah host yang baru dengan IP yang baru. Nah, seperti ini adalah cara monitoring. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurangnya materi, mohon maaf. Sekian, terima kasih.